Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Saya percaya semua sudah datang dengan penuh sukacita. Tapi satu hal yang penting adalah kita tetap semangat. Di samping semangat masih ingat ada satu lagi? Harus ada senyuman. Tanda sukacita. Datang ke hadirat Tuhan itu jangan dengan muka muram. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti pujian yang mengatakan. Saudara, saya sangat-sangat bersyukur hari ini. Saya masih bisa berdiri di hadapan saudara. Untuk menjadi pelayan Tuhan. Anugerah kehormatan yang Tuhan berikan pada saya. Juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Gembala beserta seluruh majelis jemaat. Yang juga masih mempercayakan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau boleh saya katakan, adakah di antara saudara yang tidak memiliki rasa takut? Adakah di antara saudara yang tidak memiliki rasa takut? Sekuat-kuatnya orang, seberani-beraninya orang, preman yang paling ganas sekalipun, pembunuh bayaran sekalipun, masih ada rasa takut. Percaya? Hanya ada satu yang tidak memiliki rasa takut. Siapa? Orang gila. Ada orang gila punya rasa takut? Semua punya rasa takut. Kenapa? Karena manusia itu dipenuhi keterbatasan. Dia sendiri, sesungguhnya manusia itu harus menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau menyelamatkan dirinya sendiri tidak mampu. Sehingga itulah ada rasa takut. Rasa takut itu manusiawi. Akan tetapi ketakutan itu adalah kebodohan. Saudara, sekali lagi saya tanya, apakah Yesus punya rasa takut? Ayo, siapa yang punya, angkat tangan. Yang bilang tidak punya, angkat tangan. Berarti semuanya Yesus punya rasa takut. Bisa buktikan? Oke, coba kita baca di Lukas 22 ayat 44. Bukan ini ayatnya, ini adalah prolognya. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia siapa? Sangat ketakutan. Sekali lagi saya tanya, Yesus punya rasa takut? Aduh, bimbang sudah. Loh, Pak, itu tulisannya sangat ketakutan loh. Makanya saya katakan bahasa asli itu penting. Dalam bahasa aslinya Lukas 22 ayat 4, sangat ketakutan itu dalam bahasa Yunani adalah agonia. Agonia. Agonia itu adalah perasaan perjuangan yang sangat penuh penderitaan. Ini saya berusaha dengan terjemahan yang ada dengan gaya bahasa yang pating celetot. Saya katakan ini sebetulnya di situ katakan perasaan perjuangan yang sangat penuh penderitaan. Saya senang dengan versi Alkitab yang hidup, FAHY. Dia katakan di situ ia penuh penderitaan. Bukan takut. Tapi coba kita lihat sebagai pembanding. Lukas 2 ayat 9 dibuka. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka siapa? Mereka siapa? Ini adalah cuplikan dari ayat ketika Tuhan Yesus setelah bangkit. Mereka siapa? Murid-murid Yesus. Dalam bahasa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, sama tulisannya, sangat
ketakutan. Tetapi di sini dalam bahasa Yunaninya memakai kata phobeo. Mungkin Bapak Ibu teringat dengan fobia. Dalam bahasa Inggrisnya pun beda. Kalau yang tadi di Lukas 22 ayat 44, di sana dikatakan agony. Agony bahasa Inggrisnya. Agony. Kalau di ini bahasa Inggrisnya, versi King James ya, afraid. Jadi di sini phobeo itu artinya takut kepada sesuatu. Jadi saya tanya lagi, Yesus punya rasa takut? Yesus manusia loh. Nanti kalau saya turuti, tidak pulang-pulang. Manusia punya rasa takut. Saya belum berani katakan Yesus tidak punya rasa takut. Tapi kalau yang terjemahan mengatakan sangat ketakutan, saya lihat, karena saya jujur saya belum menyelidiki semuanya. Tapi saya lihat kata sangat ketakutan saya selidiki ternyata berbeda. Setiap orang punya rasa takut. Rasa takut itu manusiawi, ketakutan adalah kebodohan. Mengucap syukur adalah keuntungan. Dan keuntungan itu adalah berkat. Amin. Jadi kita boleh takut, tetapi kita tidak boleh ketakutan. Rasa syukur membuatkan kita bisa menemukan kasih Tuhan. Orang yang tidak bersyukur sampai kapanpun tidak akan bisa menemukan kasih Tuhan. Tidak pernah merasa kalau dikasihi Tuhan. Kemarin dalam ibadah keluarga saya sempat nyinggung dari istri kami mengatakan Tuhan itu menanti-nantikan untuk menyayangi kita, betul ya. Dia itu menanti-nantikan untuk menyayangi kita. Sing kita ini gak ngerti. Karena apa? Karena tidak memiliki rasa syukur. Karena itu milikilah rasa syukur supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Ketakutan berlebihan itu merugikan seseorang karena bisa melemahkan iman dan menggagalkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, tapi bisa gagal karena kita, karena rasa ketakutan. Jadi jangan sampai itu memiliki ketakutan. Kehendak bebaslah yang membuat kita kadang-kadang ini menggagalkan rencana Tuhan karena ketakutan. Karena ketakutan itu adalah membelenggu iman. Saya ulangi, ketakutan itu membelenggu iman. Kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan kalau kita sudah dalam kondisi ketakutan. Kita lihat sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita selidiki. Ketika kita hari Minggu atau kita menyaksikan tayangan video, iman kita diteguhkan, bahkan iman kita dibakar. Ketika Ibu Gembala berkhotbah di tempat ini, dipacu imannya, kemudian semangatnya berkobar-kobar, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata iman yang sangat-sangat kuat. Akan tetapi, ketika sudah pulang ke rumah, menghadapi masalah, tanpa dia sadari, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikapnya, ketakutan. Bapak Ibu tahu kenapa sebabnya? Saya sering menyelidiki hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang ada di dalam sekitar kita, yang kita hidupi. Karena kita memang bertujuan untuk menghidupkan firman. Pernahkah mengalami seperti ini? Pernahkah saudara mengalami seperti ini? Pernah, jujur. Saya pun pernah. Saya tidak merasa sudah jadi hebat di atas mimbar. Enggak. Cuma kita selidiki kenapa. Karena itu saya sering selalu mengatakan, kalau kita dengar firman, dengarkan dengan baik-baik. Mengertilah dengan sungguh-sungguh, maksudnya dengan dalam. Satu hal yang perlu saya katakan, masukkan itu ke dalam hati. Kalau tadi saya katakan, terjadi seperti itu, sudah berkobar-kobar, amin, amin. Wah, rasanya melambung. Ketika menghadapi satu masalah, mulutnya tidak ngaku, sikapnya kelihatan.
Itu karena apa? Karena saudara masih mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu masih masuk jiwanya. Jiwanya berkobar-kobar tersentuh, tapi belum masuk hatinya. Kenapa belum masuk hatinya? Karena hatinya masih tertutup. Pintu hatinya masih tertutup. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan kemudian tidak bisa menghidupi firman itu, kemudian goyah, berarti firman yang diberikan baru menyentuh jiwa. Kelihatannya memang wah, amin, rohani. Tapi masih menyentuh jiwa. Tapi belum masuk ke dalam hatinya karena pintu hatinya masih tertutup. Terus bagaimana caranya? Harus didobrak. Seperti pintu kalau tertutup. Ada yang ngomong bagaimana caranya? Diketuk. Diketuk sampai tangannya bendol. Tidak dibuka. Yang seperti ini harus didobrak. Bagaimana dobraknya saya tidak ngajari. Masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Baru itu nanti akan menyentuh hati. Saya katakan seperti ini. Saya mengalami dan saya membuktikan. Tapi saya tidak bisa katakan secara detail. Ketika kita tersentak, wah pintu hatinya mulai terbuka. Maka kekuatan itu datang. Jangan kita ini mengawali dengan iman. Tapi mengakhiri dengan kelemahan. Catat ya. Jangan mengawali dengan iman. Tapi mengakhiri dengan kelemahan. Tapi pagi ini saya berbicara tentang rasa takut yang lain. Ada rasa takut yang harus ada pada setiap orang percaya. Tapi yang justru mendatangkan berkat. Makanya saya ambil tema pagi hari ini, takut mendatangkan berkat. Takut mendatangkan berkat. Tapi yang saya maksud dengan takut ini bukan takut kepada apa. Misalnya, wah saya takut makan makanan yang berlemak, goreng-gorengan. Berkatnya kolesterol saya normal. Saya takut makan jeroan. Berkatnya asam uratnya normal. Takut makan manis-manis. Gula darahnya normal. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah takut kepada siapa. Itulah yang menentukan kita dapat berkat atau enggak. Bukan takut dipukul rata ya, enggak. Tergantung dari kita takut kepada siapa. Bukan takut kepada apa. Dengarkan baik-baik. Rasa takut kepada manusia adalah kebodohan. Rasa takut kepada iblis adalah kesalahan. Rasa takut kepada Tuhan itulah berkat sesungguhnya. Itulah keuntungan. Ya, rasa takut pada manusia adalah kebodohan. Rasa takut pada iblis adalah kesalahan, bukan hanya bodoh, salah. Rasa takut pada Tuhan itulah yang mendatangkan keuntungan. Dan keuntungan itulah yang mendatangkan berkat. Mari kita buka ayat masnya di Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14. Ada yang lupa tadi saya katakan manusia itu memang perlu dihormati. Tapi iblis itu perlu dibenci dan dilawan. Ya. Iblis itu perlu dibenci dan dilawan. Manusia itu memang perlu dihormati. Tapi Tuhan itu perlu ditakuti. Kita baca sekarang ayat masnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin.
Saudara, saya tidak membahas tentang bagaimana takut akan Tuhan. Karena itu sering dibahas. Bahkan Ibu Gembala saya ingat sudah membahas dengan jelas. Secara umum, takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, menaati perintah-perintahnya, dan mematuhi larangan-larangannya. Secara umum itu. Tapi saya tidak membahas itu. Tapi saya mau membahas berkat apa yang akan kita terima kalau kita bisa takut akan Tuhan. Namun yang saya bahas juga bukan berkat secara materi, secara kebendaan, tapi yang saya bahas adalah berkat secara rohani, yang nilainya jauh lebih besar daripada berkat secara materi. Karena berkat secara materi itu sudah dijelaskan di Matius 6 ayat 33, itu hanyalah tambahan. Nggak usah diminta. Itu sudah bonus, kalau istilah sekarang itu. Sudah ada bonus, itu termasuk bonus, bukan utama. Yang utama adalah kita harus takut akan Tuhan. Karena itulah kita nanti akan mendapatkan berkat secara rohani. Yang tadi saya katakan nilainya jauh lebih berharga. Baik untuk hidup ketika kita masih hidup di dunia, terlebih-lebih ketika kita nanti sudah tinggal bersama-sama dengan Tuhan atau kehidupan setelah kematian. Apa 3 berkat itu? Kita lihat sekarang. Yang pertama adalah dituntun Tuhan. Kita melihat dari ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dikatakan Tuhan menunjukkan jalan, berarti Tuhan itu sedang menuntun kita yang sesungguhnya nggak tahu jalannya. Gambarannya seperti ini. Saya itu orang yang trauma kalau suruh cari alamat di perumahan. Saya orangnya nggak titenan. Pusing 7 keliling. Semuanya hampir mirip. Saya pernah ke daerah Kupang Indah. Saya ke sana sudah 3 kali pun masih tidak ingat. Sehingga setiap kali saya ke sana, teman saya bel, tolong kamu ke depan pintu gerbang. Saya nggak tahu jalannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ini gambaran kehidupan kita. Di dunia ini, perhatikan Bapak Ibu ya, banyak jebakan-jebakan iblis yang mirip, sangat mirip. Sehingga makanya dikatakan firman Tuhan adalah iblis menyamar sebagai malaikat terang. Sangat mirip. Dikira sudah rohani. Ternyata, loh, salah jalannya. Persis. Kalau kita tidak mau salah alamat sampai ke tempatnya, sampai atau katakan kita sampai ke surga, jalan satu-satunya apa tadi? Serahkan Tuhan Yesus untuk menuntun kita. Biarlah kita dituntun oleh Dia. Kalau kita nggak dituntun oleh Dia, jangan-jangan tidak sampai surga. Kecelik. Rasa-rasanya aku sudah benar ya. Begitu sampai di sana muter-muter. Tidak ketemu. Tapi kalau sudah dituntun Tuhan, ya sekali jalan sampai. Kemarin saya katakan banyak jalan menuju ke rumah. Tapi hanya ada 1 jalan menuju ke surga. Tidak benar kalau orang mengatakan banyak jalan menuju ke surga. Tidak benar. Kalau memang banyak jalan menuju ke surga, banyak yang tersesat. Karena nyatanya memang 1, kelihatannya banyak. Tapi nyatanya cuma 1. Nah, dalam bahasa aslinya jalan itu, bahasa Ibraninya adalah derek. Yang artinya jalan hidup. Jadi kalau kita mau dituntun Tuhan, Tuhan akan memberikan pada kita jalan hidup selama masih di bumi ini loh ya. Selama sampai kita menyelesaikan tugas kita. Karena kita punya tugas di bumi ini. Kalau kita tahu benar-benar tugas kita di bumi ini, turuti apa yang dikatakan Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Itulah jalan yang benar-benar dituntun Tuhan. Kenapa? Bagiku hidupku adalah Kristus. Iya, karena Kristus toh yang kita turuti itu Kristus. Kita jadi pengikut Kristus. Sehingga kita akan tetap berjalan di jalan
di mana kita akan menuju kepada surga. Jalan hidup kita ini harus diluruskan selaras dengan Yesus melalui pembentukan karakter kita. Sepanjang kita ini masih menuruti karakter lama, pakai baju manusia lama, tidak pakai manusia baru, tanpa kita sadari kita kehilangan jejaknya apa? Jejaknya Tuhan. Karena tanpa sadari tahu-tahu loh, kok Tuhan tidak ada di depan saya? Karena kita tidak menuruti tuntunannya. Karena itu karakter ini perlu dibentuk dari hari ke hari dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau kita sudah dibentuk dengan karakter untuk takut pada Tuhan, maka otomatis jalan kita ini tetap dalam tuntunan Tuhan. Tidak sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan bagaimana kita tahu atau kita buktikan kalau kita ini sudah hidup di dalam jalan tuntunan Tuhan? Yang dapat kita ketahui adalah, yang dapat kita buktikan adalah ketika di dalam diri kita ini Tuhan sudah melihat Kristus. Bukan melihat pribadi kita, bukan melihat nama kita, bukan melihat kebesaran nama kita. Sepanjang itu masih ada kebesaran nama kita, kita katanya nuntut jalan ikut Tuhan, padahal kita sudah tersesat. Karena apa? Pikiran kita terbayang pada diri kita sendiri, tidak perhatikan di depan. Mata kita tidak tertuju kepada Yesus sudah. Tertuju pada dirinya sendiri sehingga dia tidak sadar bahwa dia sudah tidak mengikuti Yesus. Walaupun yang ada dalam pikirannya saya masih ngikut Yesus. Hati-hati dengan hal ini. Jadi usahakan supaya ketika orang melihat kita, dia itu melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Bukan melihat, kalau saya orang tidak melihat untung lagi. Tapi orang melihat Kristus yang ada dalam diri saya. Tidak gampang. Karena mengikut Kristus sudah sering dijelaskan. Menyangkal diri. Pikul salib. Baru bisa ikut Yesus. Itu enggak gampang. Nyangkal diri aja yang pertama sudah begitu susah. Nyangkal diri aja sudah susah. Pikul salib lagi. Kalau sudah berhasil duanya, pasti dengan mudahnya akan mengikuti Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita takut kepada Tuhan, kita akan mendapat kebahagiaan kekal. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saya ulangi, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Berarti kebahagiaannya itu menetap, bukan temporer. Anak cucunya akan mewarisi di bumi, bahkan sampai keturunannya akan mewarisi bumi. Kalau kita takutnya pada manusia, itu temporer. Memang kita bisa membentuk kebahagiaan dalam hidup kita, bisa. Orang kaya itu bisa. Orang itu paling senang kalau mendapat sesuatu yang baru. Setuju? Setuju enggak? Orang itu senang kalau mendapat sesuatu yang baru. Makanya Tuhan pun juga tahu. Dia akan baru dari setiap hari ke hari diberi yang baru. Karena manusia itu senang sesuatu yang baru. Saya mau tanya. Orang yang tidak punya duit bisa sering-sering menikmati sesuatu yang baru? Untuk beli itu mana? Enggak ada. Orang kaya bisa. Setiap hari bisa beri barang. Tapi semuanya itu temporer. Semuanya tentu ngalami kalau ingini sesuatu itu rasanya semangatnya bukan main. Dan kebahagiaan itu sudah bayang di depan mata. Tetapi setelah ada di tangan, hanya berapa jam, berapa hari, atau paling lama 1 bulan. Rumah baru sekalipun ada batasnya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, dikatakan kebahagiaan itu akan menetap. Tidak salah Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi dia.
Karena itu biarlah kita terus belajar takut akan Tuhan. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan yang akan menetap di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kembali saya tanya, kebahagiaan tetap itu yang sesungguhnya nanti di mana? Kebahagiaan tetap yang sesungguhnya itu nanti di mana Bapak Ibu? Semuanya betul. Tidak salah doa Bapak kami mengatakan, Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Terus apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu perhatikan ya, kadang-kadang kurang diperhatikan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Disambung itu. Tidak ada koma. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berarti yang ada di surga itu Tuhan bisa datangkan ke bumi. Amin. Kebahagiaan di bumi dan di surga. Karena itu biarlah kalau kita ini memiliki rasa takut akan Tuhan, kebahagiaan itu menetap. Seperti kalau sudah ada di surga. Walaupun belum ada di surga dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tapi kita sudah bisa mencicipi rasanya surga, memiliki kebahagiaan tetap walaupun menghadapi persoalan yang terus silih berganti. Tapi hatinya tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Mau seperti itu? Pikul salib. Sangkal diri. Benar, firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita bisa sangkal diri pikul salib, aduh pasti kebahagiaan itu tetap ada. Tetap sukacita. Walaupun dianiaya pun tetap sukacita. Itulah kebahagiaan tetap. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita dalam kondisi takut akan Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir. Diberitahu rencana Tuhan. Ayat 14. Keuntungan yang ketiga adalah kita akan diberitahu rencana Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka siapa? Kita semua. Perjanjiannya diberitahukan. Kita semua sudah diberi perjanjiannya. Tahu Bapak Ibu? Sadar tidak sudah diberikan perjanjiannya? Perjanjiannya di mana? Perjanjiannya di mana? Ya di tangan Bapak Ibu semua yang setiap hari dibaca. Alkitab itu tertulis apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan sudah memberikan perjanjiannya. Sudah diberitahukan. Ya. Dan Tuhan ada di dalam rencananya lewat perjanjian itu. Karena perjanjian itu sebetulnya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangannya adalah damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Kita harus tahu akan hal itu. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sama setiap orang. Kita tahu rencana Tuhan dengan tidak diberitahu. Itu tergantung dari hubungan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan di sana, Tuhan bergaul karib. Hanya orang yang bergaul karib yang mengerti perjanjiannya. Sudah diberikan tapi nggak ngerti perjanjian itu apa. Sia-sia. Makanya saya katakan kalau nyelidik firman Tuhan, selidikilah secara dalam. Jangan hanya kulitnya. Kita boleh menjelaskan ayat yang sama, tapi dengan pemahaman yang dalam itu beda. Dan belum tentu sama. Tapi tetap searah. Karena itu kita harus belajar untuk hidup bergaul karib. Saya masih ingat kesaksian dari Bapak Pendeta Daniel Setiawan. Ketika ibunya, Ibu Vera, dipanggil Tuhan. Dia sendiri sebagai anak tidak tahu. Dia pendoa juga, cukup dekat dengan Tuhan. Dia nggak tahu kapan mamanya dipanggil Tuhan.
Tapi dia terima telepon. Ini kesaksian sendiri kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Masih ingat dulu di Jimbaran. Bapak Ibu mungkin mendengar. Bahwa dia ditelepon oleh pendeta Daniel Alexander. Dia katakan, sebentar lagi mamamu akan dipanggil Tuhan. Bayangkan. Tuhan ngasih tahu. Ini kesaksian nyata. Saya dengar. Semua mungkin Bapak Ibu dengar. Mungkin lupa. Itu karena apa? Karena hubungannya begitu dekat. Dia dikasih tahu rencana-rencana Tuhan tuh kasih tahu. Dan itu terbentuk ketika kita takut akan Tuhan. Itu akan dibentuk. Di sana dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia membentuk kita ini hidup dekat dengan Tuhan. Tapi saya katakan juga takutnya itu, tadi belum saya jelaskan. Takutnya itu bukan takut pada sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang suaranya menggelegar. Bukan. Takutnya itu bahasa Ibrani-nya yare. Artinya apa? Hormat. Bahasa Indonesia terbatas. Yare. Hormat. Kalau kita punya rasa hormat sama Tuhan, kita bergaul karib dengan Dia. Karena kalau secara harafiah takut, orang takut sama Tuhan ya tidak berani dekat. Tapi kalau orang punya rasa hormat, ingin selalu dekat. Ingin selalu melayani. Nah, kita ini jangan sok tahu. Kadang-kadang orang ada banyak yang roh. Seolah-olah mengarang dalam pikirannya. Oh, saya diberitahu Tuhan seperti ini. Hati-hati. Saya katakan hanya orang-orang yang dekat yang bisa seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa bertanya, bagaimana Pak dengan ramalan? Ramalan itu adalah sok tahu, saya kasih tahu ya. Ramalan itu adalah sok tahu. Dan ramalan itu kebanyakan ilhamnya dari iblis. Itu sok tahu. Iblis itu ya saya kasih tahu. Iblis itu taunya bukan karena maha tahu. Tuhan itu tahunya karena maha tahu. Iblis itu tahunya karena dia punya jaringan yang sangat rapi yang tersebar di seluruh dunia. Ketika di sana ada anak Tuhan, katakan di Amerika ada anak Tuhan yang berdosa. Lucifer langsung tahu. Bukan karena Lucifer itu maha tahu, enggak. Tapi karena Lucifer punya jaringan yang begitu rapi, begitu sempurna. Sama dengan kita. Di sini zaman sekarang kan tahu, walaupun kita di sini kita tahu yang di Amerika. Itu gambaran iblis seperti itu. Dia tahunya karena punya jaringan, tapi Tuhan itu maha tahu. Sehingga dikatakan sampai yang tersembunyi di dalam hati manusia dia tahu. Dan itu diteguhkan dengan seperti saya katakan disaksikan oleh Mukendi. Iblis itu tidak berdaya ketika dia sedang ada di dalam lindungan Roh Kudus. Waktu itu Lucifer mencari Mukendi karena Mukendi pengikut setianya. Dicari Mukendi itu dia tidak menemukan. Padahal Mukendi ada di depannya dia. Tapi dia dalam lindungan kuasa Roh Kudus. Tidak kelihatan. Tolong dimatikan. Suaranya apa tadi? Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Bukan karena saya. Tapi kita menghormati Tuhan. Sama-sama waktu yang kita berikan, kita belajar menghormati Tuhan. Kita juga pernah melihat bagaimana orang itu punya karunia marifat. Saya itu sampai heran. Kok bisa? Kembali ini saya gali ingatan Bapak Ibu. Tentang ketika kita mengadakan persekutuan KPK di rumahnya Bapak Okswan. Almarhum ya sudah ya, Bapak Okswan almarhum. Masih ingat? Yang diundang pada waktu itu adalah Pendeta Wilson dari India. Yang mengundang adalah Bapak Pendeta Paul Harry. Dibawa oleh Bapak Pendeta Paul Harry. Ketika waktu dia selesai firman dan doa, dia doakan satu persatu orang tuh, sekian banyak orang tuh semua dia tahu.
Saya dengan jelas mendengar waktu itu di sebelahnya Bapak Syukang. Masih ingat enggak Pak Syukang? Mungkin masih ingat. Dia marifat tentang Kosyukang persis yang terjadi dalam hidupnya. Tentang saya persis, istri saya persis. Saya tanya Pak Paul, kok bisa ya? Itu ya apa Pak Paul? Itu ada bisikan roh di telinganya. Bayangkan. Enak loh diberitahu rencana Tuhan. Kepingin tapi belum bisa. Bukan tidak bisa, belum bisa. Mari kita sama-sama belajar. Sampai kita benar-benar bisa mendengar kadang-kadang lewat bisikan roh dikatakan. Kita sampai saat ini mungkin sampai dalam yang timbul dalam hati. Ya, betul juga. Tapi saya tetap uji kalau timbul dalam hati, saya mesti minta peneguhan. Dan saya sekarang sudah lebih sering menerima peneguhan-peneguhan. Tapi saya belum bisa seperti Pendeta Wilson yang bisa mendengar bisikan roh. Bisikan roh pun harus hati-hati. Bisa juga bisikan roh iblis. Karena itu tetap kita harus bergaul karib. Semakin dekat kita sama Tuhan, semakin kita diberitahukan rencananya. Dan itu rencana yang murni, bukan rencananya iblis. Karena itu biarlah kita selalu dari hari ke hari. Kita ini menjauhi kejahatan. Menaati perintah-perintahnya. Dan mematuhi larangan-larangannya. Supaya kita bisa memiliki 3 hal. Apa tadi masih ingat? Dituntun Tuhan. Kemudian menerima kebahagiaan kekal. Yang ketiga, diberitahu rencananya. Indah bukan? Tuhan memberkati.